Thank you banget, aku udah diundang loh, suatu kehormatan banget ini buat aku, sumpah deh. Studionya mantep banget. Halo, lu udah 2 kali kesini juga. Ina, selamat datang di Studio Gahar Kelapa Gading. Halo. Makasih ya Nak, udah mau datang ke sini. Iya, sama-sama. Berbagi. Sama-sama, aku Iya, juga aku tuh seneng banget bisa datang ke sini. Iya, penasaran sama Ina mau ngebahas sesuatu yang sering aku lihat di Facebook. Siap-siap. Iya. So, sebelum mulai ya, kita sapa dulu dear viewersnya. Hai, ngobrol bareng yuk. Come on. Thank you Ina. Ya, thank you banget, aku udah diundang loh, suatu kehormatan banget ini buat aku, sumpah deh. Studionya mantep banget. Halo, lu udah 2 kali kesini juga. ini Ina nih temen aku sekolah SMA dulu nih. Halo. Dear viewers ya. Jadi Halo. kita ketemu lagi dan Ina nih jago nyanyi. Jadi gue paksa dia rekaman. Biasa di dapur. Iya, kan lagi kerjaan lagi nggak ada ya, travel ya Nak ya. Iya. Dan siapa tahu nih Ina ntar jadi viral. Ibu-ibu yang temen nyanyi. Jadi spiral. KB kali. Aduh. Nah, apa namanya? Lu gue liat di Facebook Nak, seneng banget camping Nak. Iya, betul. Mulai kapan Nak seneng camping Nak? Sebenarnya camping itu kita berawal dari karena COVID ya kan. COVID kita nggak boleh kemana-mana, stay di rumah aja. Setelah beberapa bulan di rumah tuh rasanya boring sekali ya. Terus kita pengen ke tempat yang aman gitu kan dari COVID. Jadi kita cobalah untuk coba-coba camping gitu di alam Percobaan terbuka. camping di rumah dulu apa langsung ke alam luas? Alam bebas. Enggak lah, aku kan camping keluarga ceria gitu yang nggak bener-bener ekstrim, Bukan hutan. keluarga Cemara bukan ya? Bukan yang hutan kayak belantara gitu, enggak juga. Kita cuman yang camping asal di gunung gitu kan. Yang penting dapat air fresh aja untuk kita enggak terlalu. Daerah mana? Ya paling so far sih kita camping yang masih deket-deket aja ya. Karena kan masih banyak PPKM juga dan lain-lain ya. Paling Puncak, Bogor, Jawa Barat, Pangalengan, Ciwidey, masih berkisar itu aja Jawa sih. Barat ya. Iya. Berarti udah jalan mau 18 bulan ya dari mulai awal Covid ya. Jadi lu memutuskan liburannya ke alam bebas karena supaya lebih aman ya buat anak-anak ya. Betul. Dan sebenarnya dari alam itu banyak sih yang kita dapetin, terutama untuk anak-anak ya. Anak-anak itu belajar mengenal alam dari mulai udara, kemudian kita ngajarin mereka bagaimana cintanya dengan tanaman. Karena aku sih suka, kan kita kalau camping tuh kan suka bawa buah-buah. Nah, biji-biji buah-buahan itu aku suruh tanam mereka di situ pada saat pulang. Nah, nih pemirsanya penasaran. Ina anaknya berapa sih? Aku tuh 2 anaknya. Usianya? Yang pertama itu usianya 15 tahun. Oke, ABG kelas, ya? Iya, kelas Cowok 1. nih? Cowok, cewek? Cowok. Oke, cowok. Kelas 1 SMA sekarang kelas 10 ya, 10 ya. Kalau zaman sekarang 10 ya. ya, kelas 10. Terus yang satu baru masuk SD sih. Berarti Cewek. kelas 7 umur 7 ya, ke 6? Ya, 6 tahun. 6 tahun berarti yang pertama 15, yang kedua 6 tahun. 6 tahun. Nah, ini kan jaraknya jauh nih. Iya. Nah, gimana nih bawa 2 anak, 1 anak ABG, 1 anak di bawah 10 tahun. Pertama kali camping. Rusuh apa langsung smooth? Ya pertama sih pasti ada mereka ini ya agak, karena kan waktu itu pertama sekali aku langsung ke tempat yang agak dingin. Nah itu karena prepare-nya nggak well prepare, kita baju dinginnya tuh masih yang asal-asalan gitu loh, baju-baju biasa aja. Nah Jadi ternyata langsung ke mall belanja lagi. iya, ternyata ada baju-baju yang untuk khusus kita menghadapi suasana apa udara yang cukup dingin. ekstrim, dingin ya. Biasanya jam berapa tuh mulai dingin ya? Biasanya tergantung daerahnya sih. Kalau seperti Ciwidey itu dia 1600 mdpl ya. Biasanya yang 1600 mdpl itu jam 5 sore pun itu sudah dingin, sudah 15 derajat. Itu jam 5 sore. Kalau jam 10 malam itu bisa 14. Ya, ini kan di Jakarta nih ya. Terus kan ke Ciwidey. Di Jakarta kan suhunya biasanya 28 sampai 32 ya. Segitu ya. Panas panas kan. Terus tiba-tiba ke di hari yang sama lah ya, sampai kan ya langsung 14-15 derajat. Nah itu gimana tuh yang kecil nih, anak yang kecil nih?
Sebenarnya sih kalau dingin itu mereka justru cari yang dingin. Karena di rumah kan AC mulu kan, non-stop kan. Iya. Jadi nggak ada perbedaannya kan? Nggak ada. Berarti sih. yang tersiksa orang tuanya malahan. So far sih enjoy aja sih, aku lihat anak-anak seneng ya. Iya. Mereka enjoy banget. Nah, kasih tahu ke ini ya, ke penonton nih. Kalau orang camping, ya kan? Yang paling banget deh misalnya kayak pakaian nih ya. Apa sih yang perlu dibawa dulu, kan anaknya masih ada yang kecil ya. Iya. Yang kalau mungkin kalau kakaknya udah kuat ya, dingin ya. Nah, yang kecil nih biar nyaman dia tidurnya. Basically karena aku camping ceria, jadi jadi harus ceria. Aku tuh bawa kasur angin. Jadi aku ya buat sebisa mungkin mereka nyaman dan mereka nggak komplain gitu kan. Jadi bawa kasur angin. Iya, kasur angin is a must. Terus sarung tangan, kemudian kaos kaki. Nah itu kan kita cari yang untuk winter apa yang pake udah dingin apa ya. Tuh yang kalau kita keluar ke Eropa kan suka pakai long john, bawa long john. Iya itu pakai long john. Pakai long john, kemudian kita jaketnya juga yang winter ya, yang 10 derajat lah. Kupluk juga bawa. Kupluk juga, cuman kayaknya mereka nggak terlalu sempet bawa sih, tapi kadang pakai kadang enggak. Yang penting baju dingin aja tuh yang bisa 10 derajat. Kemudian sleeping bag juga itu harus. Terus kaos kaki kan kalau kita naik pesawat suka dapat kaos kaki. Itu bermanfaat banget itu. Kan lu kan sering pernah ke Eropa kan, sering ke Eropa kan lu. Itu pakai kaos kaki itu gua. dari pesawat lu kumpulin terus lu pakai berapa lapis gitu ya. Oh ya ampun. Terus kalau tendanya sendiri nih disediain sama pihak apa namanya pengelola perkemahan atau gitu namanya, atau perkempingan? Pengelola perkemahan gitu. Enggak sih ya, kita bawa sendiri. Bawa sendiri. Bawa sendiri. Aku coba browsing apa tenda yang aman, kemudian safety, baik hujan maupun panas. Terus aku dapat di salah satu official store yang lumayan lah ya. Itu sudah terbukti sih, kita udah pernah hujan, udah pernah panas. Nggak bocor ya? Nyaman. Nggak bocor. Satu tenda buat berempat berarti? Iya. Itu dia dua bedroom, ada living roomnya. Ada 2 ruangan gitu. Ada ruangan, luas tempat tidurnya sih lumayan luas lah, 140 cm. Terus living roomnya itu hampir 185 cm. Nah tingginya itu 195, jadi kita bisa berdiri di dalam tenda. Lumayan besar ya tendanya ya. Jadi aku tuh sebisa mungkin bikin anak-anak semua nyaman. Jadi apa yang dia mau bawa deh. Dia mau bawa boneka kayak, mau bawa apa kayak ya. Jadi kasur, kemudian ada bed cover, lalu bantal-bantalnya tuh juga yang mereka pokoknya mindahin rumah ke dalam tenda. Namanya juga anak Jakarta ya, Bo, tetap ya. Camping camping manja, Bo. Ya. Camping manja kita mau camping tapi nggak susah gitu kan. Nah, terus kan kalau anak Jakarta kan biasa nyaman ya. Tadi tidur udah ya, aku lihat nyaman ya. Kalau misalnya malam-malam mau ke toilet, nah itu gimana tuh? Kita jongkok punya di rumput atau ada toiletnya di sana? Terus yang datang ya beda bisa makhluk lain yang datang. Nggak, kita punya toilet tent sih. Tenda toilet ya yang khusus sebenarnya itu buat dressing, buat ganti baju. Jadi di luar dari tenda utama ada bikin lagi tenda. Ada sebuah tenda yang berdiri lurus gitu. Itu kita buat pakai untuk buang air kecil aja. Kalau pup sih enggak ke situ kali ya. Kalau ini di perkempingan itu ada kamar mandi itu ya, umum ya, MCK umum gitu. Ada biasanya setiap camping ground itu mereka fasilitasnya lumayan lengkap. Ada restoran, ada toilet yang lumayan bersih, terus musola, kadang-kadang juga banyak wahana wisata. Jadi sebenarnya sih camping groundnya nggak bener-bener yang ekstrim gitu, enggak juga. Cuman angle fotonya aja bagus ya. Kita lagi di alam bebas ya. Iya benar. Padahal di belakangnya tuh banyak itu restoran. Ya. Behind the scene-nya tuh restoran berjejer ya kan. Nah itu kalau pertama kali tuh punya ide liburannya ke camping ground gitu ya. Nah, itu kan banyak ya di Jawa Barat ya. Banyak, iya. Rina langsung putusin ke satu tempat itu atau searching dulu? Lihat dari lokasinya apa dari biayanya atau gimana? Sewa tempatnya atau gimana, Rina? Pokoknya kalau hotel kan kita sewa kamar ya, bayar gitu ya. Nah, kalau untuk camping ground apanya itu yang dibayar?
Kalau camping ground yang dikelola oleh pemerintah biasanya sih murah-murah, berkisar antara 20.000 sampai 30.000 per malam tuh. Iya, per malam per orang. Tapi kalau untuk per camping malam ground, per orang. iya, Berarti dikaliin anggota keluarga yang ikut gitu. Iya, Okay. kadang anak-anak ada yang di bawah 5 tahun free, ada yang tetap kena juga. Iya. Nah, tapi kalau camping ground yang dikelola oleh pihak swasta biasanya itu lebih mahal harganya. Ada yang per orang 125.000, ada yang 100.000, ada 150.000. Nah, kalau seandainya dikalikan 4 kan more or less kita better pilih hotel ya. Iya, betul. Tapi kan camping itu ada suasana yang berbeda Nah, itu gitu, dia. yang nggak kita nggak dapetin di hotel ya kan. Ada atmosfer yang beda. Itu yang selalu bikin kita kangen untuk camping lagi. Mungkin orang melihatnya camping itu ribet ya kan, banyak barang-barangnya segala macam. Tapi buat kita itu sesuatu yang membahagiakan, lumayan membahagiakan lah kalau lagi COVID begini mah. Nggak bisa kemana-mana ya kan. Tapi kalau camping itu kan kita booking ya areanya gitu ya, misalnya areanya nomor 2 gitu ya. Lalu untuk tetangga-tetangganya juga banyak, atau setiap Ina ikutan selama ini camping cuma Rina aja, yang lain nggak ada di situ? Ya ada. Ada berapa meter jaraknya kalau itu? Jadi camping ground itu ada beberapa yang kita harus reserve, ada beberapa yang on the spot bisa. Seperti di Sari Yater Camper Van itu kita harus booking biasanya tuh sebulan sebelumnya karena mereka full. Nah itu di situ kita seperti hotel, ada check in camping jam 11, kemudian check out. Nah dia kasih blok-bloknya gitu. Tapi di sebagian besar camping ground yang lain sih kita biasanya mau pilih tempat yang mana, lokasinya di mana, senyamannya kita biasanya bebas-bebas aja. Cuman kalau di camping ground itu karena kita pengen yang sunyi, yang tenang, jadi kita agak menjauh dari kerumunan yang ABG kan biasanya tuh mereka rame ya kalau malam ya, bikin api unggun gitu ya. Terus nyanyi-nyanyi itu bisa sampai jam 3 pagi, buset dah, gue gak bisa tidur. jadi lebih suka menyepi gitu ya. Tapi surroundingnya biasanya kalau udah kumpul gitu banyak kan dari keluarga atau campuran sama anak-anak muda gitu nak. Kadang-kadang ada juga komunitas, banyak loh komunitas kayak moge gitu-gitu kan. Mereka berapa puluh tenda itu banyak juga sih. Jadi seru ya lihat tetangga-tetangga rame juga gitu ya. Seru. Keluarga juga banyak banget. Sekarang camping kayaknya lagi booming deh kalau aku perhatiin, soalnya tenda-tenda tuh semuanya pada sold out. Terus harganya juga jadi pada naik-naik gara-gara gituan. Nah ini kan ngomongin bangun tendanya nih. Di kalau Ina nih kan Ina suami gitu ya. Terus kakaknya udah 15 tahun ya. Lalu si adek kecil ya. Waktu mau berangkat ada pembagian tugas gak? Si mama ngapain, si papa ngapain, si adek ngapain, si kakak ngapain gitu? Enggak sih, pokoknya kita berjalan seperti air aja. Biasanya yang cowok-cowok yang ngendelin tenda kan, kita yang cewek-cewek ya udah kita tunggu dulu deh. Berapa lama tuh bangun tenda? Tenda cepet ya? Paling nggak nyampe 15 menit udah, karena tinggal kan sekarang pencet bel nggak langsung gitu, pencet button langsung jadi. Karena sekarang tendanya juga teknologi tendanya semakin semakin mudah gitu. Ada jadi nggak zaman kayak itu waktu kita ini pramuka ya, pasaknya dipasang dulu. Gitu enggak. Ya? Tapi tetap sih harus ada pasak. Tapi kan sekarang kan ada tenda yang air second ya. Dia tuh udara, jadi kita tinggal pompa aja, dia sudah berdiri sendiri. Gitu. Jadi lebih nyaman. Jadi kayak balon ya? Gitu. Kayak balon gitu deh. Tapi tetap ada pasaknya gitu ya. Tapi untuk biar dia steady nggak terbang itu kita tetap harus pasang-pasang. Tapi pasang-pasang sebentar. Sekarang mah gampang. 30 menit udah jadi tuh ya. Udah jadi. Pernah lagi udah jadi lah ya, udah di tenda tuh anak-anak di dalam, terus cuaca lagi buruk gitu. Hujan deras, angin gitu. Iya pernah. Terus tendanya pernah lepas nggak? Kalau untuk tenda ini sih aku lihat udah teruji gitu. Dia bagus, kualitasnya bagus, dia steady, nggak kita aman di dalamnya. Cuma karena kan barang-barang itu di luar kan, nah barang-barang itulah yang porak-poranda entah kemana pas angin. Kita pernah juga mengalami hujan badai. Nah itu ya udah barang-barangnya udah kemana-mana tahu deh. Bahkan toiletan kita itu pindah RT. Karena gue gak tahu kemana tuh si tenda. Tapi untung ada yang nganterin tendanya, Bu ini punya ibu ya. Iya. Jadi semalaman itu nggak buang air tuh ya, tendanya hilang. Iya tendanya nggak tahu kemana dia melarikan diri. Berarti ini ya kalau lagi musim hujan nggak disarankan dong ya?
Atau Rina mah bebas-bebas aja, suka-suka aja kalau mau biasanya kita mau gitu. Searching dulu, kita cek cuacanya bagaimana, weathernya bagaimana. Biasanya sih kalau hujan yang nggak terlalu yang deras banget, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ekstrim, misalnya diperkirakan seluruh wilayah itu banyak terjadi hujan, kita cari geser ke tempat lain. Kalau angin, nah itu kan kiri kanan pohon ya, Nak ya. Iya. Nah, itu ngeri nggak tuh, Nak? Misalnya lagi musim angin tiba-tiba pohonnya tumbang gitu. Alhamdulillah sih enggak sih. Alhamdulillah sih pohon pinus itu alhamdulillah mereka keker ya, tinggi-tinggi sih memang. Justru dengan adanya pohon, kalau angin kencang itu nggak terlalu berasa. Tapi kalau seperti kita camping di bibir jurang gitu, nah itu anginnya memang kencang tuh, sempet porak-poranda juga waktu itu, pernah juga sih. Bibir jurang, Nak? Maksudnya posisinya gitu? Kita pilih yang pinggir sekali biar dapat sunrise gitu kan. Oh gitu. Ternyata anginnya kenceng. Tapi sih so far seru-seru aja sih, anak-anak enjoy gitu kan. Kalau malam mereka juga nggak rewel tidurnya? Enggak, karena kan dingin. Justru kita cari yang di atas 1500 mdpl. Kita pernah ke beberapa tempat yang di bawah 1000. Nah itu ternyata kalau siangnya agak kurang nyaman karena panas kan. Jadi aku siasatin, ya udah aku beli itu tuh kipas angin portable kan. Aku siasatin pakai itu aja. Nah kalau panasnya memang banget ya udah terpaksa deh. Biasanya si yang kecil itu minta di mobil. Oh, tetap jadi memang bagusnya lebih tinggi ya. Karena nyari suasana yang dingin ya. Betul. Lebih nyaman yang tinggi sih. Berapa lama biasanya acara campingnya? Ya paling lama paling 2 malam, karena kan 3 hari 2 malam berarti. Iya, karena kan terbentur kita juga pada punya kegiatan masing-masing kan. Berarti mereka tuh belajar menggunakan toilet di alam ya. Jadi selama 3 hari 2 malam itu ya mandi, ya buang air ya. Kalau dingin jarang mandi. Kan cuma seka-seka doang. Iya, anak gue nanyain water heaternya mana nih, buset emang di hotel. Nggak pada mau mandi kalau dingin banget. Iya. Jadi ini yang nggak ngaruh juga ya, ada tenda toilet tuh jadi cuma sebatas untuk buang air kecil aja. Karena kan kalau malam-malam kita ke toilet takut kan, agak-agak spooky gitu. Nah kalau makanan, tadi kan restoran ya, Nak ya. Tapi kan dulunya kan namanya tenda tuh kan camping tuh belajar masak gitu ya. Ini juga siapin tuh bekalan logistiknya dari rumah. Iya, kita harus siapin buat anak-anak terutama ya, yang mereka doyan. Yang simpel-simpel aja sih, yang instan ya. Mie instan itu udah pasti. Beku ya. Gitu ya. Ya benar, kentang goreng gitu kan, terus pisang keju. Yang simpel-simpel aja sih. Enggak yang susah-susah banget, buset dah gue juga. Dan itu biasanya sebelum itu kita sudah prepare, sudah dipotong-potong ya kan. Aku minta bantuan sama yang bantuin di rumah. Seperti mau bikin bakwan, udah semuanya disiang-siangin sama mereka. Tinggal masukin tepung gitu aja. Proses gitu ya. Jadi semuanya dilakukan di rumah. Masukin ke tempat gitu cooler box gitu. Iya. Jadi tinggal goreng-goreng aja. Selama Ina camping nih, pernah nggak pakai akhirnya gini? Aduh udah deh makanannya nggak bisa gitu ya dipakan, akhirnya ke restoran, akhirnya pernah nggak gitu, atau tetap stick maunya pakai yang dimasak di situ langsung? Pernah juga, waktu itu pernah trouble kompornya itu kompornya tiba-tiba nggak ada, ya udah terpaksa kita beli restoran. Jadi tetap ya, Bo? Iya tetap, kan camping manja. Nggak pakai itu Grab food, kalau bisa juga Grab food. Cuma nggak bisa aja tuh, kan nembus. Jadi ini kan anak-anak udah berapa kali, lebih dari 3 kali berarti camping ya? Camping, kita hampir 2 minggu sekali camping. Buset dah, PPKM banget ya. 2 minggu sekali camping. Nah, sebulan sekali lah gitu kan. Yang Ina lihat gimana dari anak-anak biasa liburan di hotel ya? Atau maksudnya yang inilah ya, yang beradab lalu pindah jadi camping gitu. Dari kebiasaan itu mereka ada perubahannya nggak? Jadi lebih memahami alam ya, jadi lebih ke alam itu. Rasanya tuh dapat, kita bisa menjelaskan tumbuh-tumbuhan, kita bisa menjelaskan gemericik air sama anak-anak yang which is mereka nggak pernah tahu sebelumnya. Jakarta ya, nggak pernah tahu ya. Iya benar-benar. Terus binatang-binatang ya kan, kita juga pernah sempat ketemu monyet, terus ular juga pernah. Oke Ina, kita balik lagi Nak. Siap. Nah, aku mau tanya nih Nak, kalau camping kan udah lumayan lama ya Nak ya.
lumayan. Udah 18 bulan dan perginya setiap 1 bulan sekali. Iya. Berarti udah 18 kali ya, Nak. 2 kali lagi bisa dapat hadiah tuh, Nak. Punya ini nggak, Nak, pengalaman mistis? Oh, mistis ya. Terus ceritain tuh, Nak. Pernah. Jadi waktu itu di daerah Ciwidey ya. Kita pasang tenda di samping pohon. Nah, ternyata pohonnya itu mengeluarkan suara-suara aneh. Kapan ketemunya? Maksudnya pas malam atau pas malam? Pas malam. Jam berapa? Ya. Jadi penasaran. Suara-suara aneh. Seperti orang gregek-gregek gitu loh. Aku pikir suamiku kan, ternyata bukan dia gitu. Nah, itu sempet ini juga sih. Anak-anak nangis? Enggak, mereka sih kebetulan tidur. Jadi cuman kita aja yang yang notice ada suara-suara itu. Terus langsung pindah atau baca doa? Ya baca doa. Baca doa. Kalau gue kayaknya langsung yuk pindah. Daripada dari malam sampai pagi nggak bisa tidur. Terus gimana, orang di tengah hutan mau pindah kemana, coba sama aja ya kan. Jadi lu tabah tuh sampai pagi. Iya, kita nikmatin aja sih. Kenalan kayaknya itu, Nak. Terus pernah juga di daerah Puncak. Itu kita tenda di hutan gitu, kita cuma sendiri karena waktu itu memang belum nggak banyak yang camping kita. Terus tiba-tiba malam-malam itu kan 2 kamar kan, 2 kamar kita dikunci kan, disleting ya. Terus tiba-tiba aku kok dengar ada suara seperti orang jalan di living roomnya, di tengah-tengah tenda kita. Terus aku tanya kan, ya nggak ada suara kan. Terus aku pikir anakku yang cowok, karena kan ayahnya tidur sama yang cowok, aku tidur sama yang cewek kan. Terus aku bilang, Dean, nggak ada jawaban juga. Terus aku buka tuh sletingnya, merinding. Setelah gue buka, terus gue nengok, ada mata bersinar gitu. Ternyata kucing putih banget. Kucing putih banget Matanya kan kalau di gelap gitu kan, terus dia kan langsung kaget, gitu kan. Aku sempat kaget juga, langsung ayah gitu kan. Maksudnya gimana kucingnya? Makanya kata aku, loh ini apa ya, aduh, kita itu baru ngebahasnya besokannya karena kan takut kan. Besokannya baru kita bahas itu sepertinya apa ya gitu. Jadi tapi kita sih tetap berpikir positif aja. Karena kan aneh kan, di hutan tiba-tiba ada kucing warna putih pula, malam-malam pula ya kan. Masuknya juga dari mana kan? Lu bilang tadi kan di resleting kan, pintunya gitu kan. Berarti tapi memang ada sela-sela sedikit sih di yang pintu keluar itu memang ada sela-sela bisa masuk. Tapi kan maksud aku, kok ada kucing ya tengah malam gini gitu kan. Akhirnya gimana? Diusir atau? Jadi diusir aja, diusir baik-baik aja. Takutnya memang ntar jadi. Jadi kalau pemilihan tempat ini lu langsung lihat ini bagus nih atau sempat ritual dulu gitu. Biasanya sih pada saat kita datang ke satu campsite, kita cari lokasi yang enak, nyaman buat kita, view-nya enak gitu kan. Karena ternyata tuh Indonesia itu indah banget, Jadi jangan di rumah aja, guys. Ayo main. Indonesia itu indah sekali. Banyak tempat-tempat yang sebelumnya nggak aku kira begitu indah, ternyata tuh seperti di Pangalengan, seperti di Ciwidey itu view-nya, pemandangannya tuh nggak kalah seperti kita di Eropa, lebay. Orang travel ngomongnya, dia ini apa namanya? Iklan banget ya. Oh jadi kalau lu pilih camping ground ya, camping site-nya itu ini lebih ke pemandangan ya, bukan kayak deket MCK, deket restoran. Itu enggak sih. Aku justru lebih ke view-nya sama suasananya, dan sebisa mungkin malah menyendiri karena kita lebih nyaman buat kita sendiri gitu. Memang sih di kejauhan kedengeran suara-suara musik dan lain-lain, karena kadang-kadang kalau komunitas mereka camping itu bisa yang jam 3 pagi, karaoke itu yang gede-gede soundnya ya, bayangin di hutan. Karaoke-nya tuh gede-gede banget, tapi sih seru-seru aja sih so far, kita enjoy aja sih. Berarti awalnya memang ini ya, memang coba-coba dulu, ternyata suka ya? Iya. Mencari alternatif dari keboringan kita selama COVID ya kan. Karena come on, kita kan perlu refreshing juga. Dan itu aman ya, karena jarak berjauh-jauhan ya, dengan tetangga ya. Aman kok, kalau menurut kita sih recommended ya camping. Maksudnya buat anak-anak, kemudian buat kita orang tua, lalu sampai anak-anak balita. Kalau aku suka lihat juga suka ada yang bawa bayi-bayi gitu, rasanya sih aman ya. Nah kalau kemarin tuh sampai
hari ini lah ya. Pernah nggak nih ada situasi pengalaman Ina ya camping terus anak sakit atau Ina atau keluarga atau suami ada yang sakit gitu, nah itu gimana tuh nak? Apa dikasih obat untuk penahannya dulu atau langsung tiba-tiba kita pulang lagi ke Jakarta lagi gitu? Nah itu salah satu equipment yang harus kita siapin sebelum kita camping ya kan, seperti obat-obatan, kemudian equipment yang lain yang untuk safety kita, terutama kalau hujan, badai. So far sih enggak yang sakit-sakit bagaimana gitu ya. Cuma dingin ya, masuk angin kembung gitu ya. Enggak juga. Anak gue enggak tahu tuh. Alhamdulillah sih. Berarti ini ya, mereka menikmati sampai akhirnya antara tubuhnya gitu ya bisa menyatu dengan alam. Pokoknya sebagaimana kita bisa membuat mereka nyaman di tempat, artinya kita nggak cuma tidur aja terus itu aja, ada aktivitas lain. Nah seperti itu berarti Ina sama suami bikin acara gitu selama acara camping. Acaranya sih gitu-gitu aja, kayak misalnya mau cari kayu bakar, kita coba cari kayu bakar, walaupun nanti akhirnya beli-beli juga, tapi pada saat awalnya kita suruh mereka cari kayu bakar. Kayu bakar, kemudian kita besokannya itu aktivitasnya banyak, ada kita main di sungai, kemudian ada memetik buah, terus ada juga campsite yang menyediakan sayur-sayuran. Nah itu kita bisa beli juga. Jadi masak on the spot gitu ya? Iya, bener-bener fresh. Campingnya kita masak bareng-bareng. Iya, kayak dulu pernah masak bakar ubi, tapi karena kita nggak bisa, padahal kita pengen banget tuh ngerasain ubi fresh dari tanah gitu kan. Nah ternyata kitanya nggak bisa masak, jadi angus jadi ubi bakar angus hitam. Aduh, nggak usaha ya. Anak tahu prosesnya dari mulai nyabut ubinya, terus beli, dicuci, terus dibakar di api gitu ya. Berarti ini menarik ya Nak ya, karena kan kalau anak-anak zaman sekarang, khususnya anak-anak kota ya, anak Jakarta kan taunya main gadget dan nggak pernah lepas dari handphone atau laptop gitu ya. Nah, Ina melihatnya gimana nih dengan adanya Ina mengadakan acara camping yang continue ya, yang berkala gitu ya ke anak-anak Ina nih khususnya. Mereka jadi lebih nggak kecanduan selama lagi liburan, jadi bonding sama ayah ibunya, atau tetap bawa juga kayak gitu? Bawa sih perlu, karena kan kadang-kadang mereka ada tugas, ada tugas sekolah, tugas sekolah. Tapi untuk mengurangi itu, karena kecanduan gadget memang mereka agak susah juga ya. Tapi untuk mengurangi itu kadang-kadang kita membawa fasilitas-fasilitas yang buat mereka aktivitas seperti panahan, kemudian bola, atau kartu-kartu apa itu namanya ya, Uno ya. Jadi biar ada lumayan berkurang ya selama diajak camping. Betul. Penggunaan gadget malah berkurang ya, lebih berkurang ya. Iya, benar-benar. Berarti Ina bisa ini ya, info ke yang nonton nih, para dear viewers. Apakah salah satu ya camping ini bisa dijadikan salah satu alternatif liburan keluarga ya, khususnya saat-saat COVID ya. Maksudnya biar kita tuh nggak boring tapi tetap aman. Nah, Ina bisa kasih pendapat Ina gimana? Iya. Menurut aku sih camping ini bisa menjadi salah satu aktivitas kita dalam mengisi liburan ya. Karena seperti tadi aku info bahwa Indonesia itu indah sekali. Alamnya itu luar biasa. Seperti di Bandung, kita punya Bandung, Jawa Barat, kemudian kita pernah camping juga di Jawa Timur, tapi di waktu itu di Ijen ya. Ijen. Tapi karena cuacanya ekstrim sekali, jadi kita hanya sebentar aja, cuma lihat sampai ke atas gunungnya sih, sampai ke Ijennya itu luar biasa indahnya. Jadi menurut aku sih camping itu suatu kegiatan untuk keluarga yang sangat nyaman ya. Aman, dan anak-anak banyak bisa belajar dari dan menikmati alam ya. Sangat menikmati sih kalau menurut aku. Siap. Thank you banget Ina, waktunya udah sharing sama kita ya. Nanti, aduh aku seneng banget loh. Next time aku undang lagi ya, kita cerita lebih dalam ya. Jadi kita tinggal tunggu komentar dari para dear viewers ini tentang camping sebagai salah satu alternatif liburan keluarga. Siap. Thank you Ina, sampai ketemu lagi. Thank you. Terus ya. Dah.